setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Upaya pencegahan masuknya paham radikalisme dan terorisme di Kalimantan Utara terus dilakukan oleh pihak berwajib. Salah satunya dengan memberikan sosialisasi bagi kaum milenial hingga ex-napi teroris atau napiter. Meski wilayah Kalimantan Utara sejauh ini terhindar dari aksi radikalisme maupun terorisme secara langsung, namun upaya pencegahan harus terus dilakukan. Salah satu caranya yakni dengan menggelar sosialisasi pencegahan paham terlarang dengan melibatkan masyarakat umum, termasuk kaum milenial hingga menghadirkan ex-napi teroris atau napiter. Dalam sosialisasi kali ini, pemaparan mengenai bahaya paham radikalisme ataupun teroris dijelaskan langsung oleh narasumber. Menurut Kasatgas Wil Kaltara Densus 88, AKBP Inyoman Suparsa mengatakan, kegiatan sosialisasi seperti ini penting dilakukan khususnya di wilayah Kaltara. Meski bukan tidak ada aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi secara langsung, namun pihaknya terus melakukan upaya pencegahan. Untuk di Kaltara sendiri, sejauh ini aksi radikalisme hanya sebatas penyimpangan paham, akan tetapi telah ditindak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Tercatat ada 4 kasus yang telah diungkap di Kaltara sejak tahun 2020, diantaranya di Bulungan, Tarakan, dan Sebatik. Paling krusial justru ketika para ex-napiter ini kembali ke keluarga dan masyarakat. Itu ada namanya resosialisasi, reintegrasi. Bagaimana dia bisa diterima dengan baik oleh keluarga seperti yang disampaikan tadi dalam pemaparan itu. Bagaimana dia bisa menyatu lagi dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu jangan sampai resisten terhadap mereka. Nah, itu yang kami akan lakukan juga secara berkelanjutan melalui stakeholder yang ada. Kami punya program sebenarnya sangat masif dan sekarang justru mengedepankan itu, proses pencegahan. Kalau sosialisasi dan deradikalisasi selalu itu proses yang telah terjadi. Nah, justru yang kita lakukan adalah kita utamakan sekarang adalah kegiatan pencegahan. Nah, di Kaltara ya saya bisa katakan semoga bisa seperti ini terus. Kaltara cukup landai, cuman kelihatan sekarang landai. Tetapi kita bekerja menjaga itu. Bagaimana Kaltara ini tetap kita bisa jaga aman. Karena dampak daripada aksi-aksi teror itu adalah tidak hanya lokal, bahkan mendunia nanti seperti itu. Saat ini landai, cuman kami tetap tidak akan berpuas diri dengan kondisi landai itu. Dan kami akan terus masuk seperti apa. Yang seperti paparan tadi, benih-benih terorisme itu tidak muncul seketika, yaitu mulai dari intoleran, orang yang tidak mau menerima perbedaan. Bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk. Bagaimanapun oponen kader kita membangun bangsa ini, membuat terbentuknya lambang dan dasar negara kita Pancasila itu karena perbedaan semua. Artinya masyarakat harus menerima. Itu adalah suatu keniscayaan, kita harus menerima perbedaan itu. Yang pada dasarnya kita memang berbeda-beda. Nah, itulah cikal bakalnya. Nah, kalau itu sudah bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat bahwa perbedaan ini adalah suatu keniscayaan, itu ya kecil kemungkinan akan mengarah ke radikal, ekstrim dan terorisme seperti itu. Ya. Sementara itu, Dir Intelkam Polda Kaltara melalui Kanit Subdit Kamnak AKP Sony menjelaskan, paham radikalisme tidak hanya dilakukan di dunia nyata namun juga menyasar ke dunia maya. Pemanfaatan akses internet oleh para penyimpang paham terus dilakukan dengan cara memblokir konten-konten yang diduga menyimpang dan membahayakan khususnya bagi generasi muda. Adapun untuk penindakannya dilakukan secara preventif terlebih dahulu. Apa sih arti paham radikal, apa sih arti paham terorisme? Nah, dengan adanya paham-paham itu ya kita buatlah kegiatan deradikal. Begitu. Jadi masyarakat sudah paham bahwa paham ini ya berpikir kritis jadinya. Kalau ini salah ya jangan diikuti. Kita ikuti yang mana paham itu yang sesuai dengan agama, kepercayaan dan ajaran agama itu. Upaya kita ya kalau misalnya ada yang berbau ajaran-ajaran radikal pasti akan cepat kami take down. Jadi kita blokir akun itu. Yang mudah-mudahan ini yang terakhir. Jadi sejauh ini setelah kejadian ini itu kan di tahun 2021 ya si Fitri ini kita amankan. Ya, dari pihak Densus amankan, jadi sampai dengan saat ini masih terbilang kondusif.
Jadi situasi kita masih kondusif, tapi kita nggak underestimate. Tetap kita berupaya melakukan patroli, ya, melakukan himbauan, penyuluhan, baik itu yang di desa-desa. Jadi tetap ada upaya. Jadi kita nggak underestimate, walaupun aman, kondusif, tapi tetap kami tetap melakukan tadi seperti saya bilang upaya-upaya pencegahan. Nah, karena bicara keamanan dalam negeri itu tugasnya Polri. Demikian. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti ini, paham-paham yang menyimpang dan juga paham yang bertujuan memecah belah bangsa dapat diatasi. Tim Liputan, TV-ku. Yang keempat, patuh dan tunduk kepada pemerintah Republik Indonesia. 5. Menghargai dan menghormati keberagaman NKRI harga mati. Demikian surat pernyataan ikrar kesetiaan kepada NKRI ini saya buat dan saya tanda tangan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada